Afirmasi. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Nastiki, selaku pembicara 1. Perkenalkan, saya Ferdiani selaku pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Sarah Apriadina sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu dari pembicara 4. Dan pembicara tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viola Sasabira dari pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Niko Nurul dari pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Salma dari pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Ngurah Pitaka Raditya, pembicara 4. Mosi. Saya akan membuka debat kali ini dengan mosi pengaruh positif media sosial TikTok bagi gaya remaja. Jadi selanjutnya pembicara 1 tim afirmasi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Adalah aplikasi untuk membuat dan menonton berbagai video pendek dalam format secara video yang dimainkan hanya dengan scroll layar ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya pembicara 1 tim oposisi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Sebelumnya kami tidak setuju. Di zaman teknologi sekarang, perkembangan yang semakin canggih, ada beberapa aplikasi-aplikasi baru, termasuknya adalah TikTok. Ada sekitar 500 juta lebih remaja TikTok yang mendownload aplikasi TikTok. Selain mempunyai dampak positif, TikTok juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif juga. Salah satunya pelecehan seksual, hilangnya rasa malu, dan menyanyiakan hak siap tubuh. Selanjutnya pembicara 2 tim afirmasi. Saya sangat setuju dengan mosi yang disampaikan moderator bahwa aplikasi TikTok membawa pengaruh positif bagi gaya hidup remaja. Karena media sosial ini dapat mendorong seseorang untuk bebas berkreativitas untuk membuat karya di aplikasi TikTok ini. Sekian, saya kembali kepada moderator. Selanjutnya pembicara 2 tim oposisi, saya persilakan menyampaikan argumen. Pelecehan seksual berdasarkan psikologi, keselamatan kerja berkulakan yang pelecehan seksual berdasarkan hukum psikologi, keselamatan kerja berkulakan yang ditulis di mana pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Selanjutnya pembicara 3 tim afirmasi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Kami mendukung adanya mosi tersebut karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya konten positif yang ada di aplikasi TikTok ini. Contohnya yaitu konten memasak, konten Islam, dan bahkan terdapat konten-konten pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kalangan remaja. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 3 tim oposisi, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit. Tidak setuju, karena saat ini banyak pengguna TikTok yang membuat live sambil melakukan kegiatan ekstrim. TikTokers ini memiliki tujuan khusus, yaitu memanfaatkan fitur GIF yang ada di TikTok agar mereka mendapatkan saweran dari penonton. Contoh konten yang mulai meresahkan adalah live TikTok mandi lumpur yang justru sampai memanfaatkan para orang tua dan lansia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pembicara 4 tim afirmasi. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman tim saya di sini menegaskan kembali bahwa kami sepakat dengan adanya mosi pengaruh positif media sosial TikTok bagi gaya hidup remaja karena memiliki dampak positif yang sangat besar bagi kalangan remaja. Selanjutnya pembicara 4 tim oposisi. Saya tidak
Saya tidak setuju karena hilangnya rasa malu. Sekarang ini aplikasi TikTok tengah banyak diminati oleh berbagai kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Sebaiknya aplikasi TikTok ini digunakan dengan benar tetapi tidak untuk disalahgunakan. Saya persilakan tim afirmasi untuk mengatakan. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk dapat mengatakan argumen pembicaraan tim oposisi. Oke, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Bapak tadi karena kita sebagai remaja itu juga harus kita memilih konten-konten positif. Juga kita juga harus ini sama orang tua kita, orang tua kita juga harus melatih anak-anak supaya dia tidak memainkan hal di bawah umur. Jadi kita sebagai remaja harus pintar-pintar nyari konten positif. Jadi kembali ke diri kita. Izin. Mana sih? Mereka lupa harga. Saya persilakan tim oposisi untuk menanggapi tim afirmasi. Saya persilakan tim oposisi untuk menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Oke, saya tidak setuju dengan argumennya Feni tadi karena kan aplikasi TikTok itu dia bersifat bebas. Kita nggak tahu konten apa yang bakal keluar di saat kita mendownload aplikasi TikTok. Dan tadi di bawah umur tidak boleh. Kan itu sesuai dengan umurnya udah ada, tapi kan tetap aja konten-konten yang keluar dari aplikasi TikTok itu kita tidak bisa membatasi. Balik lagi kata tidak bisa membatasi tadi. Karena konten itu dan aplikasi TikTok itu dipakai dari seluruh negara, bukan cuma di Indonesia. Siap, cukup. Saya persilakan untuk tim afirmasi menanggapi pendapat dari tim oposisi. Saya beri waktu. Saya beri waktu tim afirmasi untuk berdiskusi selama 30 detik. Kasih waktu untuk berdiskusi selama 30 detik untuk tim oposisi. Saya ingatkan lagi 30 detik. Waktu sudah habis. Silakan menyampaikan argumen. Saya tidak setuju dengan pendapat karena misalkan dia ngikip konten yang ada di TikTok itu, kan setiap orang pasti mempunyai keinginan kayak kepo. Ini sebenarnya apa sih? Kebanyakan konten yang negatif membuat kita seperti itu. Kita didewasakan oleh TikTok. Kebanyakan anak kecil seperti itu. Dan kalau akun diblokir itu akun apa yang diblokir? Akun yang pengguna
seperti pengguna kita atau akun yang buat konten itu. Sekian, terima kasih. Untuk tim afirmasi bisa berdiskusi selama 30 detik. Oke, saya sampaikan lagi dari titik argumen sama tadi katanya kan kita punya rasa penasaran nih kan. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah kalau bisa kamu penasaran sama konten negatif itu berarti ajaran kamu tuh emang udah benar. Nah jadi kita sebagai remaja itu harus memanfaatkan dengan baik. Kayak kita bisa kita ada pelajaran kita nggak tahu, kita bisa nyari informasi juga di TikTok kan, atau di TikTok juga ada berita-berita yang positif untuk kita pahami. Oke, sekian. Saya persilakan untuk tim oposisi berdiskusi selama 30 detik. Saya tidak setuju dengan pendapat saya karena kebanyakan dari TikTok itu konten negatif. Kebanyakan konten yang berkata kasar, berjoget-joget ria, daripada hal-hal yang positif misalkan membaca, menggambar, berpendidikan, edukasi. Kebanyakan konten-konten negatif yang dilihat dari TikTok. Tapi kami juga gitu kan. Dan terima kasih. Saya persilakan untuk berdiskusi dari tim afirmasi selama 30 detik. Izin membantah argumen Salma, saya tidak setuju karena di TikTok itu nggak semuanya negatif, dan di TikTok itu banyak video-video yang mengajarkan kita tentang banyak hal seperti kita memasak, terus belajar seperti belajar waktu itu ada yang mengajarkan tentang pelajaran matematika dan ilmu kayak pokoknya yang mengajarkan nggak semuanya itu negatif, dan kalau itu negatif harusnya kita juga mikir dong kalau itu nggak baik. Kenapa kita terus nonton itu dan kenapa kita nggak milih yang positif aja? Terima kasih. Saya persilakan untuk tim oposisi berdiskusi selama 30 detik. Izin membantah argumentasi menurut saya konten TikTok itu kan semuanya nggak berasal dari dalam dan itu kan PPP TikTok itu berasal dari barat-barat sana, jadi kita tuh mengikuti budaya barat kan. Kebanyakan remaja sekarang kayak gitu gaya hidupnya negatif gitu, sebentar berkata kasar, toksik gini gitu. Itu semuanya ya nggak berasal dari dalam negeri juga, dari luar negeri juga ada. Dan terima kasih. Saya persilakan untuk tim afirmasi untuk berdiskusi selama 30 detik. Untuk tim afirmasi, saya persilakan untuk dapat menyampaikan kesimpulan debat kali ini. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan aplikasi TikTok dapat membawa pengaruh positif jika digunakan dengan benar dan tepat dan benar hingga tidak menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Dan untuk tim oposisi, saya persilakan untuk dapat menyampaikan kesimpulan debat kali ini. Saya tidak setuju karena TikTok membawa dampak negatif, pelecehan seksual, hilang rasa malu, kurangnya pergaulan terhadap orang sekitar, menyiakan waktu. Kasihan kita berbaliknya tadi. Jadi saya rasa debat kali ini sudah cukup dan dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya saya ambil dari masing-masing argumen yang disimpulkan pribadi, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Kita sudah membahas tentang dampak positif maupun negatif dari aplikasi yang fenomena di Indonesia ini, yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan positif, tapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan zaman di teknologi ini.
Kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi lebih baik dan bijak serta arahan dari orang tua sangatlah amat penting bagi remaja sekarang ini. Baik, saya tutup debat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.